Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Kifran Tasawid dengan NIM 1124028 dari program studi sains dan informatika. Nah, pada kesempatan kalian saya ingin menjelaskan tentang modul praktikum 7 yang dimana ini membahas tentang studi kasus Java OOP exception handling. Nah, pada bagian ini mau kita membahas di sini diberikan rubrik penilaian serta pada bagian B di sini diberikan latihan exception yang dimana poin pertama di sini handling IO exception sebagai berikut. Kemudian ada eh, runtime exception, kemudian ada handling arithmetic exception, kemudian ada handling index out of bound exception. Nah, kemudian ada juga di sini eh, illegal argument exception, kemudian ada null pointer exception, kemudian ada runtime exception, kemudian ada multiple exception, dan yang terakhir di sini yaitu class cascade exception. Nah, sebagai latihan studi kasus Java-nya. Nah, kemudian di sini ada eh, melengkapi implementasi dari studi kasus code-nya. Nah, sebelum beralih ke code-nya, di sini terlebih dahulu kita review yang dimana di sini diberikan source code bawaan di mana app.java sebagai berikut. Dan di sini berikan beberapa input dan expect output-nya. Nah, untuk mencoba nanti bagian dari compile dari code-code-nya, kita beralih terlebih dahulu ke tampilan dari hasil atau code-nya. Dimana di sini kita beralih coba ke eh Scott saja. Nah, sebagai berikut. Nah, di sini eh kita terlebih dahulu membahas itu package entity. Nah, pada package ini di mana ada kode yang didefinisikan sebuah kelas bernama to do. Nah, dalam pemrograman orientasi objek atau OOP, kelas ini bisa diibaratkan sebagai cetak biru atau tempat untuk membuat objek. Nah, objek yang dibuat dari kelas to do ini akan merepresentasikan sebuah tugas atau to-do list item. Di mana di sini diberikan beberapa bagian dari kelas to do. Yang pertama yaitu atribut atau variabel. Di sini dapat kita lihat yaitu public static integer total. Nah, ini ia akan menghitung jumlah total objek to do yang pernah dibuat. Nah, karena bersifat statik, maka variabel ini dimiliki oleh kelas itu sendiri. Kemudian di sini ada private integer ID. Ini adalah variabel yang menyimpan nomor identifikasi untuk setiap tugasnya. Kemudian ada private string title. Nah, ini untuk menyimpan judul atau deskripsi dari tugas. Di sini juga ada private boolean finish untuk menyimpan status dari tugas. Kemudian ada jika dicek true dan itu seandainya selesai dan belum itu false. Lanjut ke bagian konstruktornya di sini ada yaitu konstruktor metode khusus yang dipanggil sebuah objek baru di mana ada terdapat tiga konstruktor. Yang pertama itu public to do, kemudian public to do string title, kemudian ada public to do string title boolean finish. Kemudian ada metode fungsi sini yang pertama di mana ada private void set ID, kemudian ada public integer get ID, kemudian ada public static string get title itu untuk metode getter untuk pengambilan dari nilai titlenya. Nah, lanjut kita bahas di sini untuk eh ada di sini ya ini bagian terakhir yaitu return string dan lainnya. Nah, di sini ada kita dapat yaitu eh, override public ya. Override public string to string. Nah, ini artinya untuk menimbulkan metode di mana yang tujuannya untuk memberikan representasi string yang lebih informatif dari objek to do ketika dicetak. Nah, formatnya itu seperti kita lihat yaitu ID, title, dan status. Lanjut kita beralih ke bagian exception. Ini adalah bagian yang dari intinya tambahannya. Yang dimana ini adalah memiliki fungsi utama yaitu eh, untuk membuat tipe error spesifik yang bisa dilempar oleh throw, yang dimana ketika terjadi kesalahan input dari pengguna, maka seperti pada kelas studi sebelumnya, karena ini ia mewarisi dari extend, maka runtime exceptions ini adalah yang tidak wajib ditangani dengan try catch oleh programmernya. Nah, untuk mempersingkat, kita lanjut bagian ini di bagian to do repository. Nah, pada bagian ini
ada ini adalah fungsi yang memiliki fungsi utama yaitu eh, mendefinisikan kontrak atau daftar aturan tentang operasi apa saja yang harus ada jika sebuah kelas ingin berfungsi sebagai penyimpan data atau repository untuk objek tuduhnya. Nah, di sini ada beberapa metode-metode sebagai berikut. Yang pertama yaitu repo get all to-dos. Ini untuk mengambil semua data yang tersimpan. Kemudian ada repo add to-do, menambahkan sebuah data to-do baru. Nah, di bagian repo remove to-do, nah ini untuk menghapus sebuah to-do berdasarkan ID-nya. Di sini ada juga fungsi repo update to do. Nah, ini untuk mengubah judul atau status dari top to do berdasarkan ID-nya. Nah, yang terakhir yaitu repo sort to do untuk mengurutkan daftar to do-nya. Maaf, yang terakhir di sini ada repo source to do ya. Ya, ini untuk mencari to do berdasarkan kata kunci. Nah, secara sederhana, ini adalah sebuah interface yang mengatur bagaimana aplikasi akan berinteraksi dengan sumber to do. Misalnya nanti untuk database atau daftar dalam memori. Nah, kita lanjut di bagian to-do repository. Nah, di bagian ini tujuan utamanya yaitu untuk mengelola data to-do secara langsung. Nah, semua logika untuk menambah, menghapus, mengubah, dan mencari data to-do terdapat di file ini. Di mana ada di sini penyimpanan data yang mana ada private to-do data, equality to-do, next size. Nah, ini adalah eh, dia menggunakan array sederhana yaitu to-do data untuk menyimpan semua tugas dengan kapasitas maksimal yaitu 100. Nah, lanjut di sini ada implementasi dari interface yaitu repo get all to dos, yaitu mengubah data dari array menjadi array list. Kemudian ada repo add to do ini untuk eh, mencari slot kosong nol pertama, yang dimana di sini eh, jika ada to do baru akan dimasukkan ke dalamnya. Di sini ada juga fungsi repo remove to do, integer ID to do. Nah, ini untuk mencari to do berdasarkan ID. Kemudian ada repo update to do, ini untuk mencari to do berdasarkan ID. Jika ditemukan, ia akan memanggil metode set title dan set finish. Nah, kita lanjut di bagian repo eh, repo update. Repo update. Nah, di bagian repo update ini, di bagian repo update ini mencari to do berdasarkan ID. Dan jika ditemukan memanggil ya. Kemudian ada repo sort to do. Nah, repo sort to do ini di bagian ini dia akan memeriksa setiap to do dalam data. Jika judul detail yang mengandung keyword yang dicari, maka to do tersebut akan dimasukkan ke dalam daftar hasil pencarian. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ada repo sort to do ini tadi untuk mengurutkan data berdasarkan ID, title, finish. Nah, kemudian di sini ada metode bantuan di mana helper methods, di mana ada juga get size, menghitung berapa banyak to do, kemudian get my to do list, mengembalikan data asli, kemudian ada sort based title untuk membantu logika pengurutan di repo sort to do-nya. Intinya di sini itu sebagai gudang data untuk aplikasi dari exception handling-nya. Kita lanjut di bagian eh, service. Nah, di bagian file service di sini terdapat iTodo service.java. Inilah interface yang bertindak sebagai jembatan antara tampilan pengguna view dan penyimpanan data repositorinya. Di mana di sini tujuannya adalah untuk mendefinisikan daftar layanan terkait to-do yang diminta oleh pengguna. Secara sederhananya, ini iTodo service itu menetapkan apa saja yang bisa dilakukan oleh aplikasi, tetapi tidak menjelaskan bagaimana cara melakukannya. Di mana ada di sini rincian dari metode. Pertama yaitu service show to do untuk menampilkan seluruh daftar to do. Kemudian ada service add to do untuk menangani proses penambahan to do baru. Dan ada service remove untuk menghapus to do. Kemudian ada update to do di sini juga. Kemudian ada search, sort, serta get to do by ID yang fungsinya untuk mengambil satu to do spesifik berdasarkan ID-nya. Nah, sebagai intinya di sini, di file to do service itu sebagai interface cetak biru untuk lapisan layar logika bisnis dari aplikasi Todonya. Kemudian kita lanjut ke bagian packet service di sini. Ini tujuan utamanya yaitu eh, menjembatani dari antara input pengguna yang diterima oleh view.
Ini sebagai eh, penyimpanan data repository, di mana itu sebagai proses validasi penanganan error dan pemanfaatan output. Sini ada juga konsep dependency injection. Yang pertama yaitu private I to the repository to the repository. Kemudian ada private to the service. Dapat kita lihat di sana. Ada juga di sini penjelasan tentang metode-metode pentingnya, yaitu service show to do, kemudian ada service add to do, kemudian ada service remove to do, dan get to do by ID. Di sini ada juga eh, bagian dari voids, service, serta lainnya, serta sort to do. Nah, intinya di sini pada bagian to do service, di mana ini menjadi manajer atau koordinator ini tidak menyimpan data sendiri, tetapi menggunakan repository untuk itu. Tugas utamanya itu menerima permintaan, menerapkan aturan bisnis, dan menyiapkan data agar bisa ditampilkan kepada pengguna. Kita lanjut yaitu bagian file input util. Input util apa pula? Nah, ini adalah memiliki fungsi utama yaitu eh, sebagai menyediakan ya cara yang lebih mudah dan terpusat untuk menerima input dari pengguna melalui command line atau konsol. Di mana di sini diberikan private static scanner. Nah, ini artinya untuk membaca inputnya. Kemudian ada pengecekan validasi juga, di mana jika input kosong akan melempar invalid input exception dengan pesan error. Kemudian ada di sini keuntungannya dari menggunakan input util pada exception ini. Dia lebih reusable, yang dimana dapat digunakan di banyak tempat dan aplikasi. Nah, contoh penggunaannya nanti kita coba di sini ada string nama equal input util. Nah, selanjutnya di sini kita lanjut ke bagian file to the view. Nah, di file to the view ini memiliki eh, fungsi ya sebagai eh, ini sebagai fungsi wajib ya. Ini untuk menerima sebuah objek yang mengimplementasikan dari i2do service-nya. Di sini dapat kita lihat di sini ada view show to do, kemudian ada view add to do, kemudian ada view remove to do, kemudian ada lainnya, nah view update to do, nah view sort to do, ada view sort to do lagi. Nah, ini memiliki metode utama masing-masing tadi yang saya sebutkan, di mana setiap metode ini memiliki fungsi masing-masing. Ya, seperti menghapus, menambahkan, kira-kira menghapus, menambahkan, mengubah, kira-kira itu fungsinya dari tujuan dari fungsi-fungsinya tersebut. Nah, proses di Visual Studio ini, di mana ia dapat menerjemahkan ya dari code yang diminta. Nah, di sini kira-kira seperti itu. Ini sebagai ruang mesinnya untuk mentranslate dari setiap input yang diminta. Nah, kemudian yang terakhir di sini mungkin kita bahas yaitu bagian Java, yaitu ini bagian bagi eh compile-nya. Kita mengcompile-nya melalui bagian ini. Nah, untuk mencoba mungkin kita lakukan compile pada code yang kita buat. Nah, kita coba di sini. Nah, sebagai berikut. Tentunya di sini ada menu, dapat kita lihat itu 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada menu tambah, ubah, cari, urutkan, hapus, dan keluar. Nah, untuk mencoba, kita beralih coba ke modulnya. Maaf, ke bagian Delcom. Yang tadi yang saya bukan di awal video. Di sini diberikan input dan expect outputnya. Kira-kira seperti berikut ya. Kita coba beralih ke implementasi code-nya. Di sini coba kita pilih nomor 1. Nah, menambah to do. Judul X. Misalnya kita buat given. Nah,
Ini ilegal ya karena judul harus ditutup dengan huruf kapital. Nah, coba kita tambahkan satu lagi. Nah, Kifran, daftar dulu satu Kifran belum selesai. Yang artinya di sini ya kitanya masukkan judul saja ya. Coba kita buat nomor dua di sini akan otomatis dia akan ID tuduh yang diubah. Kita X. Untuk nomor tiga di sini dia masukkan kata kunci. Kemudian di bagian keempat sini dapat kita lihat itu urutkan berdasarkan ID, title, dan finish. Kita X. Kemudian di bagian kelima, ini bagian menghapus berdasarkan ID-nya. Coba X. Kira seperti itu ya untuk eh, pada eh, materi pada praktikum 7 yaitu exception handling. Exception handling ya. Ini sebagai bisa kita bilang sebagai menangani program eh, menghindari dari terjadinya error. Jika terjadi yang namanya error, dia akan otomatis membantu atau berusaha untuk backup kode program yang kita buat. Kira-kira seperti itu ya untuk materi pada praktikum 7 kali ini. Eh, Mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan pada penjelasan materi praktikum ini. Jika ada kesalahan kata dan pengucapan atau penjelasan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekian dari saya Kipran Kosoid. Kami dari sekian dan terima kasih.